Apakah itu SPLDV? Persamaan linear adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Sistem persamaan linear dua variabel merupakan suatu sistem yang terdiri atas dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Ciri-ciri SPLDV sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki dua variabel. Dan yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV yaitu yang pertama, suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh, 6x dikurangi y ditambah 4, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x negatif y dan 4. Yang kedua, variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x dan y. Contohnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah nanas dimisalkan dengan x, jeruk dimisalkan dengan y, sehingga persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contoh, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan adalah nanas dimisalkan dengan x, jeruk dimisalkan dengan y, di mana 2 dan 5 adalah koefisien. 2 adalah koefisien dari x dan 5 adalah koefisien dari y. Syarat sistem persamaan linear dua variabel dapat memiliki satu penyelesaian, yaitu yang pertama ada lebih dari satu atau dua persamaan linear dua variabel sejenis, dan yang kedua persamaan linear dua variabel yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel, bukan persamaan linear dua variabel yang sama. Bentuk umum dari SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan P, dan CX ditambah DY sama dengan X dengan keterangan X dan Y adalah variabel, A, B, C, dan D adalah koefisien variabel dengan A, B, C, D tidak sama dengan 0, P dan X adalah konstanta. SPLDV dapat diselesaikan dengan beberapa metode seperti metode substitusi atau mengganti, metode eliminasi atau menghilangkan, dan metode campuran atau gabungan. Contoh SPLDV. Metode substitusi atau mengganti. Harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng adalah Rp14.000. Sedangkan harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng adalah Rp10.500. Tentukan model matematika dari soal tersebut. Harga 1 kg beras dan 1 kg minyak goreng. Misalkan, harga 1 kg beras sama dengan X, harga 1 kg minyak goreng sama dengan Y. Maka, diperoleh model matematika, X ditambah 4Y sama dengan 14.000 sebagai persamaan ke-1, 2X ditambah Y sama dengan 10.500 sebagai persamaan kedua. Kemudian menentukan variabel X dari persamaan 1. X ditambah 4Y sama dengan 14.000, X sama dengan 14.000 dikurangi 4Y sebagai persamaan ketiga. Substitusikan nilai X pada persamaan 3 ke persamaan 2. 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Kemudian X-nya kita ganti dengan nilai X yang sudah kita peroleh di persamaan 3 sehingga menjadi 2 kali 14.000 dikurangi 4Y ditambah Y sama dengan 10.500 hingga menjadi 28.000 dikurangi 8Y ditambah Y sama dengan 10.500. Selanjutnya negatif 8Y ditambah Y sama dengan 10.500 dikurangi 28.000. Hasilnya adalah negatif 7Y sama dengan negatif 17.500. Hasilnya Y sama dengan
negatif 17.500 dibagi negatif 7 adalah 2.500 sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, substitusikan nilai Y pada persamaan 4 ke persamaan 2, sehingga diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 10.500. 2X ditambah nilai Y dimasukkan sehingga menjadi 2.500 sama dengan 10.500. 2X sama dengan 10.500 dikurangi 2.500. 2X sama dengan 8.000 sehingga nilai X sama dengan 4.000. Menentukan nilai X dan Y. Dari uraian tersebut diperoleh X sama dengan harga 1 kg beras sama dengan Rp4.000 dan Y adalah harga 1 kg minyak goreng yaitu Rp2.500. Jadi, harga 1 kg beras adalah Rp4.000 dan 1 kg minyak goreng adalah Rp2.500. Metode eliminasi atau menghilangkan. Harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng adalah Rp14.000. Sedangkan harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng adalah Rp10.500. Tentukan model matematika dari soal tersebut. Harga 1 kg beras dan 1 kg minyak goreng. Misalkan, harga 1 kg beras sama dengan X, harga 1 kg minyak goreng sama dengan Y, maka diperoleh model matematika X ditambah 4Y sama dengan 14.000 sebagai persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 10.500 sebagai persamaan kedua. Kemudian menggunakan metode eliminasi, kita menghilangkan variabel X dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 X ditambah 4Y sama dengan 14.000. Persamaan kedua 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Agar nilai X menjadi hilang, maka persamaan pertama kita kalikan menjadi 2 dan persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga hasilnya 2X ditambah 8Y sama dengan 28.000 dan 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Kemudian kita kurangi sehingga diperoleh 7Y sama dengan 17.500. Maka nilai Y sama dengan 2.500. Kemudian menghilangkan variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 X ditambah 4Y sama dengan 14.000. Persamaan 2 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Agar nilai Y hilang, maka persamaan pertama dikalikan 1 dan persamaan yang kedua dikalikan 4 sehingga menjadi X ditambah 4Y sama dengan 14.000 dan 8X ditambah 4Y sama dengan 42.000. Maka hasilnya adalah negatif 7X sama dengan 28.000. Maka nilai dari X sama dengan 4.000. Selanjutnya menentukan nilai X dan Y. Dari uraian tersebut diperoleh X sama dengan harga 1 kg beras yaitu Rp4.000, Y sama dengan harga 1 kg minyak goreng yaitu Rp2.500. Jadi harga 1 kg beras adalah Rp4.000 dan 1 kg minyak goreng adalah Rp2.500. Metode campuran atau gabungan. Harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng Rp14.000, sedangkan harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng adalah Rp10.500. Tentukan model matematika dari soal tersebut. Harga 1 kg beras dan 1 kg minyak goreng. Misalkan, harga 1 kg beras sama dengan X, harga 1 kg minyak goreng sama dengan Y. Maka diperoleh model matematika X ditambah 4Y sama dengan 14.000 sebagai persamaan 1 dan 2X ditambah Y sama dengan 10.500 sebagai persamaan kedua. Karena kita menggunakan metode gabungan, maka yang pertama kita menggunakan metode eliminasi, yaitu akan menghilangkan variabel X untuk persamaan 1 dan 2. X ditambah 4Y sama dengan 14.000, 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Karena kita akan menghilangkan variabel X, maka untuk persamaan 1 kita akan mengalihkan 2 dan untuk persamaan yang kedua kita akan mengalihkan 1 sehingga diperoleh 2X ditambah 8Y sama dengan 28.000
2x ditambah y sama dengan 10.500. Hasilnya adalah 7y sama dengan 17.500. Maka nilai y sama dengan 2.500. Substitusikan nilai y ke persamaan 2. 2x ditambah y sama dengan 10.500. Nilai y kita masukkan sehingga menjadi 2x ditambah 2.500 sama dengan 10.500. 2x sama dengan 10.500 dikurangi 2.500 sehingga 2x sama dengan 8.000, maka nilai x sama dengan 4.000. Menentukan nilai x dan y. Dari urean tersebut diperoleh x sama dengan harga 1 kg beras sama dengan Rp4.000, y sama dengan harga 1 kg minyak goreng sama dengan Rp2.500. Jadi, harga 1 kg beras adalah Rp4.000 dan 1 kg minyak goreng adalah Rp2.500. Apakah itu problem posing? Problem posing atau pengajuan soal pada intinya meminta siswa untuk mengajukan soal atau masalah. 3 bentuk aktivitas problem posing. Yang pertama ada pre-solution posing, yaitu mampu membuat soal dari situasi yang diadakan. Yang kedua yaitu within solution posing, yaitu mampu merumuskan ulang pertanyaan soal menjadi sub-sub pertanyaan baru. Yang ketiga yaitu post-solution posing, yaitu membuat soal baru yang sejenis. Contoh soal yang diajukan pada 3 aktivitas tersebut yaitu pada pre-solution posing, harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng adalah Rp14.000, sedangkan harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng adalah Rp10.500. Maka contoh soal yang diajukan adalah berapa harga 2 kg beras dan 3 kg minyak goreng, dan berapa harga 3 kg beras. Dan untuk within solution posing, contoh soal yang diajukan, berapa harga 1 kg beras, dan yang kedua, berapa harga 1 kg minyak goreng. Dan contoh soal yang diajukan pada post solution posing, misalnya kita membuat contoh soal baru, yaitu harga 1 buah gelas dan 3 buah piring adalah Rp15.000, sedangkan harga 3 buah gelas dan 2 buah piring adalah Rp20.000. Berapakah harga 2 buah gelas dan 1 buah piring? Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat.